Buat saudara-saudara kita dari Kementerian Sosial, Pak Direktur yang terhormat dan jajarannya yang terhormat, dan teman saya, grup manajemen artis yang top di Indonesia ini, Aziz, dan perwakilan dari Yayasan Hati. Kita berterima kasih sekali bahwa Kementerian Sosial punya kepedulian untuk kita di saat pandemik ini, dan ini batch pertama ya Pak Aziz ya. Nanti insya Allah kita punya batch berikutnya. Karena jujur aja yang terdampak di Jakarta itu jumlahnya bisa sampai 140.000 orang Pak. Saya baru cek dari Fesmi, dari Mas Chandra, dari Pak Pri, dari Mas Adis. Jadi kita total ada 140.000 yang sangat membutuhkan. Jadi semoga kita sama-sama bisa Pak Direktur bantu kita. Ya sekarang ada nyanyi-nyanyi masih bisa Pak. Sekarang lewat lewat online, streaming online. Tetapi kita tahu persis itu semuanya hanya berdonasi Pak Direktur. Jadi artisnya sendiri tidak dibayar, tapi hasil yang didapat dibagi rata sampai ke anak panggung. Kru panggung, kru lighting, sound engineer, manajemen, semua kebagian ya. Nah memang presentasinya beda-beda Pak, tapi pada prinsipnya semua kebagian dari donasi-donasi yang ada di live streaming online saat ini. Kira-kira itu Pak. Saya buat semua yang hadir saat ini, kita nyanyi sama-sama. Ku yakin dalam hatiku kau satu yang ku perlu. Ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling. Semua karena ku tahu engkau begitu kurang keras, karena ku tahu engkau begitu, hingga ku pasti menunggu selama apapun itu, demi cinta yang ku rasakan, yang hanyalah kepadamu. Percayalah ku sungguh-sungguh mengatakan semua. Yakinkan hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu. Pak Direktur sama-sama Pak Direktur. Karena ku tahu engkau begitu. Walaupun Pak Menteri nggak datang, Pak Direktur mewakili. Oke. Selanjutnya saya mau minta terima kasih buat Pak Direktur. Sebelumnya saya mau minta Pak Aziz mewakili manajemen artis Indonesia yang ada di Jakarta, yang juga punya banyak kendala untuk pandemi kali ini. Monggo Mas Aziz bisa bertanya ke Pak Direktur, bisa ke mana, boleh ke semua. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Dirjen dari Kementerian Sosial, untuk Om Andrea Nusa, terima kasih banyak. Dari Yayasan Hati juga, terima kasih banyak sudah memperhatikan kami semua pekerja seni, terutama kita memang ada program Om dari Road Manager Indonesia. Kita bikin program Peduli Kru Band Indonesia, gitu. Jadi dari sebulan setelah COVID ini, kita udah dipastikan tidak bisa bekerja. Jadi pengangguran Om. Makanya kita tim Road Manager dari semua band-band, artis, dangdut, label, sampai yang indie, kita jadiin satu untuk pendataan. Awalnya untuk pendataan, untuk krunya juga. Alhamdulillah kita berjalan baik Om. Ada yang donasi berbentuk uang, ada juga sembako, gitu. Tapi setelah di seminggu sebelum Lebaran itu udah orang-orang udah mulai oh ya udah gitu kan.
Nah, disitulah kita ada rencana lagi Om. Jadi kita buat merchandise. Kita buat merchandise memang khusus edisinya Peduli Kurban Indonesia. Jadi mereka beli merchandise itu memang untuk berdonasi. Dana. Iya. Oke, cash money. Cash money. Jadi di situ pun nggak berlangsung lama Om. Cuma ya happeningnya 2 minggu. Itu kita udah kejual kurang lebih 100 piece t-shirt. Itu ya maksudnya kita biar muterin gimana caranya memenuhi target. Karena target kita kan kita kumpulin ada 405 orang. Itu totalnya 101 juta sekian. Nah, yang sudah bantuan langsung tunai yang sudah kita sampaikan tuh belum ada setengahnya. Sisanya saya ingat masih sekitar 62 juta sekian. Sisanya memang yang dari awal rencana kita mau ngasih sembako sama uang gitu, karena mereka kan memang kalau nggak ada event udah nggak bisa ngapa-ngapain Om gitu. Jadi ya itulah yang kita masih mengejar target itu. Dan alhamdulillah dari Yayasan Hati, Om Andre, terus juga dari Kemensos sudah kasih kita rezeki untuk teman-teman di rumah gitu. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman kru di sana. Sabar, kita masih terus berusaha untuk memenuhi target. Itu aja sih Om. Doain aja. Pak Haji, saya boleh tanya, yang 62 juta itu target yang belum tercapai? Iya, sisanya. Sisanya? Iya, dari 101 juta sekian, sisanya 62 juta sekian. Boleh tanya, 101 juta itu bertahan sampai berapa bulan kalian punya prediksi? Asumsinya. Misalnya Awalnya sih- sebulan kah, 2 iya. bulan kah, 3 bulan kah? Nah itu. Awalnya sih kita optimis Om, karena sinergi dari road manager kita nih, teman-teman road manager itu bagus. Oke. Bagus. Jadi ya mungkin 2 bulan lagi kali ya Om. Cuma ya itu masih estimasi sih. Oke, jadi dengan 101 itu kalian berharap 2 bulan mereka hidup semua? Iya, sisanya kan 62 juta lagi. Ya, jadi kalau 2 bulan lagi berikutnya belum ada pandemik masih ada, 100 juta lagi? Oh enggak, jadi memang semua. sisanya itu yang belum direalisasi itu 62 juta lagi gitu. Itu udah tenang, berarti udah beres? Iya. Oke. Udah tenang. Tapi kita juga banyak cara sih. Jadi teman-teman road manager juga ada yang ngasih konsep, yuk kita bikin live streaming nanti. Cuma masalahnya, kendalanya adalah operasional kan Om, gitu. Nah itu sih. Jadi mau bikin acara pun atau apa, cuma kita coba punya konsep Ya, sama ide. Oke Jis, ini kalau kita bicara sini, Kementerian Sosial mampunya begini. Iya. Mungkin yang Ajis berpikir yang 62 itu kita harus ngomong sama Pak Wisnu Tama. Oh siap. Karena itu ekonomi Siap, kreatif. siap Om. Mungkin itu dananya, ya Pak Direktur ya, Iya. wilayahnya beliau ya. Sama recovery UMKM yang di Kementerian Teten. Pak Teten juga Ada. banyak. UKM. Nah, teman-teman ini juga nih penting nih. Anak musik ini, kru dan semuanya, kalau memang nggak ada panggung, kita bisa UKM. Ya. Nah, UKM itu yang kita minta untuk hadir bersama-sama dengan Parekraf dan Pak Mensos sudah kirim Pak Ya, Pak Adi, Pak. Adi. Udah aman berarti Pak Adi. Pak Adi ini jangan satu kali Pak Adi. Ya, siapa? Pak Adi langsung terus selama pandemik ini Pak Adi pakai Yayasan Hati boleh. Iya kayak Pak Adi. Iya. Nah itu Pak Adi aman dari Pensos. Nah tinggal kita cari Pak Wisnu Tama sama Pak Teten Mas Duki. Semoga 3 ini Pak Sarif bisa peduli. Amin, amin. Tapi saya percaya peduli kok. Anak-anak muda itu pasti peduli. Thank you. Sekarang dari Pak Direktur. Monggo Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bung Andre yang saya hormati. Kemudian dari Yayasan Hati, jadi Humanitas Insani untuk Hati Indonesia lah ini. Kemudian dari manajer Mas Ayis, manajer artis. Jadi memang ada persoalan besar di negeri ini sekarang. Ketika pandemik ini menyerang, ini aspek yang utama adalah kesehatan. Orang di lockdown nggak boleh aktivitas apa-apa, nggak ada crowd, nggak ada hiburan,
hiburan mencari sendiri lewat YouTube, lewat apa. Ini masalah ini. Masalahnya yang terdampak ini sekarang banyak sekali, 99%, hampir 100%. Tetapi skema pemerintah melalui penguatan kesehatan, kemudian jejaring sosial, kemudian tadi ada pemberdayaan UMKM, ini ternyata belum menyentuh akar persoalan. Jadi kalau kita mau sehat, di sisi lain kantongnya untuk hari-hari nggak ada, sama dengan sakit juga. Nah, pekerja seni ini kan orang yang sehari-hari menghibur kita semua. Jadi mengisi jiwa raga kita, tetapi raga mereka sendiri saat ini ya itu ada masalah, ada problem. Nah, mungkin perlu dicari solusi bersama, Pak. Jadi mungkin setelah ini mungkin kami akan kaji. Beberapa waktu yang lalu kami juga ada event-event yang mengundang kayak almarhum Didi Kempot juga pernah kami undang. Kemudian yang terakhir Bung yang dari Ambon, teman Bapak Glenn Fredly juga sempat kami undang. Almarhum. Ya, almarhum. Ini juga sebetulnya bagian dari upaya kita untuk menggerakkan ya. Jadi sektor pabrik yang selama ini dikuasai oleh teman-teman Bung Andri dan kawan-kawan ini sekarang menjadi terdampak yang sangat keras ini. Kami beranggapan teman-teman Bung Andri ini teman-teman yang sudah selesai dengan hidupnya ya. Jadi Kemensos hanya ngurusi 10% termiskin, 20% termiskin. Ini yang kita beri sembako. Sembako ini tidak memecahkan masalah sama sekali. Ini hanya dalam jangka pendek ya. Dalam mungkin seminggu, 2 minggu habis ya. Kita harus ada kerangka yang jelas bagi teman-teman ini bisa hidup ya. Bisa hidup bukan hanya makan minum, tapi bisa sustain kehidupannya karena mereka punya keluarga, punya anak, punya masa depan. Nah, mungkin solusinya ya sekarang kan ini sudah di PSBB sudah diperluas ya. Kalau memungkinkan kami boleh nanggap misalnya, boleh pementasan, kami siap Pak, nanti kita undang kayak apa ini ya. Intinya itu di satu sisi memberi peluang teman-teman untuk berkarya dan ada penghasilan. Di sisi yang lain kita ingin mengedukasi masyarakat ya. Wow. Jadi Ini ada Pak Direktur ngomong mewakili Pak Menteri bahwa kita punya event dan event itu dikomandoi oleh Kemensos, dan di samping kita berkarya, kita punya karya dan hasilnya adalah dana. Wow, ini keren nih. ya dan ya memproteksi dua-duanya sebetulnya. Jadi kan kami itu punya cita-cita yang tinggi ketika menggarap orang yang berdampak sosial. Itu kan kita klasternya pemerintah pusat itu menggarap berapa dan bagaimana caranya, Pemda itu seperti apa, kalangan dunia usaha seperti apa. Sebetulnya 100%-nya itu jelas itu loh. Itu tanggung jawab siapa. Nah, sekarang ini yang dunia usaha juga repot. Saya barusan pulang dari Semarang nih tadi, pesawat dari Solo jam 11. Bandara itu sepi kayak kota mati. Di Soekarno-Hatta juga sama itu loh. Terus kemudian Presiden kemarin agak-agak marah-marah, geram itu karena ekonomi tumbuhnya berat sekali. Hari ini tadi dikumpulkan semua eselon 1 di 6 kementerian terbesar penyandang dana DIPA. Karena ekonomi ini hanya bisa bergerak ketika belanja pemerintah itu juga digulirkan itu. Belanja modalnya, belanja bansos, belanja yang lain, belanja barang, perjalanan. Sementara perjalanan kita nggak bisa ngumpulin orang di hotel, nggak bisa itu loh. Nah, makanya Presiden sudah mengumpulkan para eselon 1 untuk bagaimana APBN itu menjadi pendorong ekonomi nasional, pertumbuhan supaya tetap positif gitu. Nah, tapi dari aspek pekerja seni saya kira harus ada ide-ide ya. Tadi kalau misalnya ya membuat rekaman-rekaman sendiri untuk mengisi konten-konten YouTube atau apa ya, konten yang live streaming atau apa, ya ini masalahnya kan harus jelas kan, matematikanya itu harus jelas itu loh. Kalau saya mau buat ini kira-kira saya dapat duit berapa atau sustain untuk berapa. Sementara pengiklan juga lagi pada tiarap Nur. Nah ini ada peluang-peluang lain, misalnya hari ini bentar lagi pilkada serentak di
ratusan kabupaten kota ya. Persiapan campaign mulai sekarang ya. Itu juga ya mereka pun juga bingung cara komunikasi seperti apa, menggunakan saluran komunikasi apa supaya pesannya nyampe dan biayanya terjangkau. Ini mereka juga berpikir keras juga no. Nah, saya kira itu menjadi bagian dari teman-teman, ada alternatif melalui medsos, melalui ketenaran teman-teman, ataukah menciptakan lagu untuk para calon-calon bupati, wali kota, gubernur itu bisa lah mengisi kekosongan itu. Jadi saya kira setiap apapun dari masalah itu ada peluang. Nah, peluang ini yang harus kita garap bersama. Saya kira itu, Pak. Ya. Pak Direktur, terima kasih Pak Direktur. Nah, Pak Mas Haji sebentar ya. Ya, nanti satu menit aja. Pak Direktur, kami punya konser drive-in baru mau digulirkan. Tempatnya di Ancol. Minta tolong dibantu aja. Nanti teman-teman hidup juga. Semua kita bikin sama-sama. Bantunya berapa? Konser drive-in itu ini Bapak merasa bahwa Pak Jokowi minta untuk cepat-cepat diturunkan. Nah, kami akan berikan secepat mungkin untuk Bapak turunkan. Jadi itu aman, Pak. Ya. Pokoknya pasti Bapak mampu lah, pasti mampu. Iya ya. Intinya silakan dikomunikasikan dengan kami. Proposalnya kita susun bersama. Ada event apa Kemensos on the road atau apa bansos Betul, cakep tuh. yang bisa adalah. Nanti kita carikan pendananya. Yep. Ya. Wah, ini ngomong paling real dengan Pak Direktur. Ini jarang pejabat kayak gini. Asli. Ini kita tepuk tangan sekali lagi. Oke, teman-teman saya lanjut ke Pak Brother dari Yayasan Hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan, pengurus yayasan juga. Pembina kita Pak Michael Umbas tidak hadir yang mengirim kita. Kami sangat berterima kasih karena Yayasan Hati selalu peduli. Sejak awal pandemik ini kita sudah mulai dengan penyemprotan. Jadi kita sudah punya mesin semprot yang kita datangin pasar-pasar, sekolahan, rumah-rumah susun. Jadi kita sudah bergerak, Pak. Ya. Kita sudah bergerak dari penyemprotan. Setelah dari penyemprotan, mulai di rumah-rumah sakit karena banyak suster, dokter yang juga kena. Kita upayakan untuk APD, masker, sepatu boot. Kita datangin ke rumah-rumah sakit. Selain itu juga, Pak, kita ada program pemberian makanan siap saji. Jadi kita sekaligus semua rumah-rumah sakit yang kena pandemi kita datangin dan kita berikan, walaupun itu jumlahnya tidak banyak, tapi kepedulian untuk yayasan untuk terhadap pandemi ini sangat luar biasa. Setelah program pembagian APD apa semua, kemudian kita langsung ke pembagian sembako. Jadi kita awalnya itu di masyarakat yang terpinggirkan, pemulung, mereka ternyata ada titik-titik pemulung satu komunitas yang jumlahnya banyak, Pak. Kita datangin di Pancoran itu ada sekitar 600 pemulung yang itu tanah kosong, mereka sudah bangun rumah-rumah untuk itu, semuanya itu pemulung. Jadi mereka itu tiap hari keluar nyari yang kita suka lihat, ada gerobak-gerobak ya. Sorenya mereka pulang dapat ditimbang karena pengepul juga di situ. Nah, dan ternyata mereka itu sangat berterima kasih ada bantuan, dan yayasan tetap berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang ini yang terdampak dengan COVID-19 ini kita bisa bantu. Kalaupun mungkin di warga-warga yang RT RW mereka sudah ada program dari pemerintah. Sementara mereka ini, Pak, ternyata mereka itu tidak ber-KTP Jakarta. Mereka itu dari kampung, dari luar, dan setiap kita tanya apakah sudah pernah dapat, aduh Pak, dapat aja tidak, Pak.
Jadi apakah ini sangat berguna? Ini berguna sekali. Jadi kita ada sekian berapa titik yang kita datangi Pak, kita bagi sembako untuk mereka agar mereka itu bisa menjamu kehidupan mereka. Kemudian kebetulan ada Pak Andre memikirkan juga penggerak seni. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mereka terdampak juga. Akhirnya mulai kita kerjasama gimana caranya kita bikin satu program untuk pembagian sembako untuk pekerja seni. Ayo kita bareng-bareng. Kebetulan terima kasih Pak Direktur sudah memberikan kita untuk bantuan. Kita sudah untuk yang kedua kali ini untuk membagi. Semoga untuk yang berikut-berikutnya bisa ada kerjasama juga dari Pak Andre, Menteri Kementerian Sosial dan mungkin kementerian-kementerian lain. Saya rasa itu dulu dari kami Yayasan Hati. Semoga Yayasan Hati tetap semangat dan krunya ini tetap setia dimanapun mereka berada tanpa kenal lelah. Di mana ada komunitas mungkin ada virus atau apa, tapi mereka dengan semangat maju. Tapi memang itulah pekerja sosial itu memang luar biasa. Terima kasih untuk dukungan semua. Itu dari kami Yayasan Hati Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Haji, kalau apa-apa ngobrol sama Yayasan Hati, kita ada selalu untuk seni. Anak-anak pekerja musik kita ada selalu dari Yayasan Hati gitu Pak Direktur. Saya ambil hal yang paling pokok adalah malam ini adalah Kemensos on the road. Itu saya tangkap banget tuh. Dan konser drive-in nanti kita butuhkan dari Mas Ajis. Ada ide apa? Berikan sama saya, kita sama-sama godok. Apa yang tercepat kita laksanakan. Kalau Kemensos sudah bilang terbuka hati, berapapun kita terima. Kalau Pak Kreatif buka hati lagi, berapapun kita terima. UKM buka lagi, kita terima. Intinya kita bekerja karena kita memang punya hati. Jadi kita lakukan karena kita punya hati, bukan kita pencitraan. Terima kasih. Sama Cis, silakan tutup close. Ya, terima kasih banyak Om Andre sudah sangat peduli untuk pekerja seni gitu. Ya semoga nggak sampai di sini aja untuk sampai pandemi ini berakhir. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan lah gitu untuk semua kru. Itu aja sih Pak. Terima kasih banyak dari Pak Dirjen Kemensos. Saya sangat Ya, ini kita harus memulai ini. Jadi tataran ide itu harus diwujudkan dalam realitas yang nyata. Jadi kalau sengsaranya pekerja seni itu kan beda dengan sengsaranya para pemulung tadi ya. Kan mereka udah biasa sengsara mungkin nggak apa-apa ya. Nah, tapi pekerja seni ini yang ya, dia yang biasanya nyanyi nggak nyanyi aja udah bisa masuk angin gitu loh. Biasanya ngedrum nggak ngedrum dia bisa pusing. Kalau kata anak musik tiarap Pak, ini tiarap. Makanya ini nanti saya koordinasi dengan anak buah saya, ada beberapa anggaran juga untuk misalnya keserasian sosial ya. Ya itu nanti bisa dikucurkan, kita bentuknya nanti show ya di mana lah, di Ancol atau di beberapa titik gitu. Di konser drive-in saya aja Pak pakai. Oh ya boleh aja. Iya. Tapi itu biasanya ya nanti kalau soal duit dibicarakan kemudian ya. Pak, kalau Tapi konser drive-in itu sekali kerja tuh 60 orang Pak. Ini grupnya Pak Ajis bisa ikut semuanya 60. Penontonnya bisa 120 Pak. Jadi 180 orang hadir saat itu, tapi nanti diatur Pak, diatur rotasinya diatur. Pokoknya aman Pak, protap kesehatan tidak dilanggar. Ya. Kita dapat manfaat dari ya paling enggak branding Kemensos ya. Jadi semua lapisan masyarakat ya yang bisa kita masuk Kemensos hadir, betul-betul hadir di hati sanubari semua insan musik orang Indonesia pada umumnya. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Yayasan Hati, Pak Aziz, Pak Direktur. Sekian teman-teman dari kami, dari Yayasan Hati, dari tim Road Manager Indonesia, dari Kementerian Sosial diwakili oleh Pak Adi dengan ide-ide cemerlangnya, dan teman-teman semua terima kasih, dan Mas Fajar, thank you Mas Fajar.